Masa masih ada yang mau korupsi sih udah kayak gini? Gila kali. Masih ternyata. Ya Allah, parah banget. Nggak ngerti lagi tujuan hidupnya apa. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Iya, teman-teman, beberapa waktu lalu ramai berita sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang selanjutnya kita singkat SYL, biar kayak berita-berita. Yang bikin heboh adalah banyak penjabaran dugaan-dugaan kasus korupsi berupa penyalahgunaan dana operasional menteri yang terkuak di persidangan. Mulai dari biaya kacamata istri, mobil anaknya, sunatan cucunya, skincare anak, uang bulanan istri, pokoknya banyak deh. Dimana kesemuanya itu dibiayai oleh anggaran Kementerian Pertanian. Entah gimana caranya. Saya juga bingung. Saya juga mau kalau bisa ya. Tapi duit negara tuh, gila kali. Yang dalam beberapa media itu diduga mencapai 44 miliar rupiah. 44 miliar loh Pak. UMR Pati aja 2,1 juta Pak. Itu kan kalau dibagi berarti bisa gaji 1.700 karyawan dalam waktu 1 tahun loh. Ya Allah Pak. Nah, ini artinya ada anggaran Kementerian Pertanian yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan sudah berubah menjadi aset milik pribadi dan juga aset milik keluarga. Nah, saya jadi bertanya-tanya nih, kalau gitu yang nanggung kerugian negaranya siapa? Dan gimana caranya pengembalian kerugian negara ini? Masa negara nombok udah nyari duit susah-susah dari pajak, bea cukai sama PNBP ya kan? Aduh. Dan gimana caranya si koruptor ini bertanggung jawab terhadap hasil korupsinya? Selain pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini akan kita bahas di angkringan balik kantor. Nah, pertama-tama kita akan cari tahu dulu apa sih itu korupsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya udah buka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini sudah diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di pasal 2 undang-undang ini dijelaskan kalau setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tadi 44 miliar nih. Ini ya kita baca dulu lah ya. Nah, tapi selain undang-undang, saya juga baca buku Memahami untuk Membasmi. Buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau KPK ya. Ini mengenai apa itu korupsi dan jenis-jenisnya apa. Ini bagus banget bukunya. Ini bisa di-download secara gratis ya di internet. Kalian search aja buku Memahami untuk Membasmi di Google. Nanti diarahin ke websitenya KPK. Nah, di halaman 15 buku ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi. Perspektifnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang tadi kita sudah baca ya. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini perubahannya. Di sini ditulis berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. 30. Pemain timnas aja tuh Asian Games maksimal 26. 23 malah. Ini 30, Pak. Banyak banget.
Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut. Nah, ini dijelasin dari pasal 2 sampai pasal 13 ya. Dan baik di undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru. Nah, kemudian di halaman 16 dijelaskan ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Menjadi 3 nih teman-teman, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, selain itu ada juga jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan pidana korupsi. Jadi dia bukan korupsi tapi berkaitan, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Ya pokoknya kalau urusannya sama korupsi ribet deh. Nah, untuk yang Syahrul Yassin Limpo ini kita akan fokus pada kerugian keuangan negara. Nah, terkait kerugian keuangan negara ini secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ya. Di sini dituliskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Nah, teknisnya saya juga kurang tahu seperti apa, tapi mungkin ada perhitungan dari jaksa ya, dalam hal ini KPK, untuk memperkirakan secara real berapa kerugian negara yang kira-kira timbul akibat perbuatan korupsi tersebut. Kayak sih gitu sih. Nah, selain itu terkait kerugian negara juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, ini undang-undangnya teman-teman dijelaskan di pasal 1 angka 22, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang ya, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, ini mau sengaja mau lalai, kalau ada kekurangan, nah itu kerugian negara tuh. Makanya hati-hati. Nah, lebih lanjut ada di pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara nih. Setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kalau ada kerugian negara akibat PMH, baik sengaja maupun lalai, itu harus diselesaikan kerugiannya. Jadi negara itu nggak boleh dibiarkan rugi, gitu ya. Jadi ya kalau sama orang aja kalau rugi harus ganti, masa sama negara enggak sih. Ya, kita fair-fairan aja nih. Nah, terus bagaimana dengan Undang-Undang Tipikornya? Tadi kan kita udah lihat di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Nah, di Undang-Undang Tipikor juga jelas nih, di pasal 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Di pasal 4 dijelaskan kalau pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, ini ngeri banget nih. Jadi kalau dia itu terbukti melanggar pasal 3 tadi, ancamannya itu bisa sampai seumur hidup. Dan di pasal 4 itu dijelaskan kalaupun itu dikembalikan gitu ya, itu tidak mengurangi hukuman pidananya. Wah, repot nih. Jadi misalnya sudah korupsi, mau dikembalikan, tetap harus dipenjara cuy. The best emang. Masa masih ada yang mau korupsi sih udah kayak gini? Gila kali. Masih ternyata, ya Allah parah banget. Nggak ngerti lagi tujuan hidupnya apa. Jadi Syahrul Yassin Limpo kalau sampai terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor,
maka dia bisa sampai dihukum seumur hidup, guys, ya Allah. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum, ini mah bertubi-tubi, bertubi-tubi. Astagfirullahaladzim. Di pasal 17, lebih lanjut ya, di Undang-Undang Tipikor ini diatur bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pasal 18 ada di bawahnya. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ya, ini maksudnya kayak mobil hasil korupsi gitu ya, rumah hasil korupsi, termasuk perusahaan yang didirikan dari hasil korupsi, itu disita oleh negara. Mau tinggal di mana loh, koruptor ya kan? Di kardus. Kemudian pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jadi bisa juga bayar uang pengganti. Uang pengganti nominalnya sejumlah yang disita. Jadi kalau yang disita 1 miliar, UP-nya itu 1 miliar juga. Gila, double cu. Astagfirullahaladzim. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Nah, ini bisa juga ditutup ya dalam waktu 1 tahun. Ya lumayan tuh kalau lagi ada proyek, ya kan? Belum lagi kalau disangsi itu tidak melaksanakan perjanjian, repot. Kemudian D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Misalnya mungkin SYL ini bisa tidak digaji gitu ya, kalau sesuai dengan huruf D ini, karena itu kan haknya sebagai menteri gitu ya, jadi dihapuskan berdasarkan huruf D ini. Ayat 2, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ya, jadi misalnya nggak dibayar nih UP-nya yang 1 M itu, nah harta benda milik pribadinya nih yang nggak terkait dengan hasil korupsi itu bisa disita juga dan dilelang buat nutup UP itu. Gokil. Habis. Ayat 3, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Nah, jadi kalau nggak punya uang buat bayar uang pengganti itu, diganti dengan pidana penjara. Gila. Jadi duit nggak ada, diganti dengan tubuh, bro. Ya Allah, ikut jadi nambah hukuman pidananya. Gila, parah banget ini. Ampun. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pasal-pasal yang sudah kita bahas tadi, bisa disimpulkan 6 hal. Nah, yang pertama, di persidangan perlu dibuktikan apakah benar terdakwa itu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Nah, ini harus dibuktikan nih. Kemudian yang kedua, apakah hasil korupsi itu dibelanjakan dalam bentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang bisa jadi aset gitu ya secara sederhana. Kemudian uang yang dikorupsi dan barang-barang yang dibeli dari hasil korupsi itu harus dikembalikan ke negara, bisa disita negara. Tapi yang keempat, pengembalian itu tidak menghapuskan hukuman pidananya, jadi hanya meringankan, jadi ya tetap dihukum lah. 5, kalau terpidana itu diputus untuk membayar uang pengganti sebagai hukuman tambahan dan dia tidak bayar maksimal 1 bulan setelah putusan, maka harta benda koruptor itu di luar yang hasil tindak pidana korupsinya yang punya pribadi ya, itu boleh disita oleh negara kemudian dilelang untuk mengganti uang penggantinya. Waduh, repot. Dan yang keenam, kalau terpidana itu tidak punya harta yang cukup untuk disita, dilelang, dan digunakan sebagai uang pengganti, maka terpidana itu bisa diberikan tambahan hukuman penjara lebih dari yang diputuskan. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan jadi koruptor deh. Coba cari profesi lain, mungkin penari gitu ya, pelawak sekarang nih lagi rame nih, atau penulis ya kan.
Soalnya udah hasil korupsinya dibalikin, jadi ini kesenangan sementara gitu ya. Di penjara, bayar denda, harta benda disita. Ya Allah. Rule of three. Tapi nggak ada lucunya ya kan? Ya Allah. Jadi di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Ya Allah. Udahlah ya. Mudah-mudahan kita semua sadar. Yang korupsi udah stop. Pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai kasus korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Sekarang kita udah tahu bagaimana mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi. Tadi kita melihat kasusnya SYL. Kami tidak bermaksud menghakimi, mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai dan cepat diputus di persidangan supaya tidak menjadi berita liar di luaran sana. Semuanya harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau kalian setuju silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju juga boleh tuliskan komentar di bawah. Kalau menurut kalian orang-orang harus tahu video ini silahkan share. Kalau kalian mau support kita boleh subscribe channel ini. Kita juga punya podcast di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya Instagram di @angkringan.balik.kantor. Kalian boleh follow. Dan kalian juga bisa request kira-kira enaknya besok bahas apa lagi ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.